Halo, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pemrograman C++ dengan menggunakan Visual Studio. Untuk kali ini kita akan fokus pada modul 2, yaitu mengenai tipe data, konstanta, dan variabel. Baiklah, ini modul 2. Ada beberapa pembahasan, yaitu tipe data, konstanta, dan variabel. Di sini ada beberapa tipe data, ada integer, unsigned integer dengan ukuran bitnya dan rentang nilainya. Kemudian signed integer, short integer, dan lain-lain. Dan ada juga contoh programnya yang nanti akan kita implementasikan, yang akan kita coba nanti dengan outputnya seperti ini. Kemudian selain itu ada pembahasan tentang konversi tipe data. Di sini ada beberapa aturan yang digunakan oleh C++ dalam mengkonversi tipe data. Ada 4 aturan, bisa kita baca di modulnya. Kemudian juga di sini ada contoh programnya yang akan kita implementasikan juga atau kita coba. Selanjutnya ada juga pembahasan tentang konstanta. Dan tentunya contoh programnya yang akan kita coba di Microsoft Visual Studio. Kemudian di sini ada variabel. Pembahasan yang terakhir variabel berikut dengan contoh programnya yang akan kita coba juga serta beberapa latihan. Di sini mungkin saya akan fokuskan untuk mempelajari atau menjelaskan tentang tipe data, konstanta, dan variabel, serta tadi ada konversi tipe data. Kita coba dulu yang pertama, yaitu tipe data dasar. Kita buka Microsoft Visual Studio-nya, kemudian sama seperti pemrograman bahasa C, kita buat project baru, new project, kemudian pilih Win3 project. Kita buat di sini misalnya latihan modul 2, kemudian kita klik OK. Karena ada, kita ganti saja misalnya tipe nama projectnya modul 2 latihan. Kita klik OK. Kalau sudah, kita klik next, kita pilih console applications, kemudian kita centang empty project, lalu finish. Kalau sudah selesai, di sini bisa kita ganti namanya agar tidak sama dengan di atas. Misalnya di sini mau saya ganti dengan latihan tipe data dasar. Kemudian di search filenya saya buat new item baru dengan add, pilih new item, kemudian kita pilih C++, kemudian buat nama latihan tipe data dasar. Kalau bahasa C kita menggunakan .c atau ekstensi C. Untuk yang ini kita hanya menggunakan ekstensi CPP atau C++ maksudnya. Kemudian kita bisa melakukan pengkodingan dengan melihat contoh soal atau contoh program yang ada pada program di tipe dasar data dasar ini, yang ini. Tapi kita harus lebih teliti karena ada beberapa coding yang salah, seperti yang ini harusnya ditambahkan titik koma. Untuk itu saya sudah membuat yang benarnya. Kita
Coba saja di sini data dasar. Kita ketikkan ulang di sini. Lalu kita buat, jangan lupa library-nya, include iostream maksud saya. Kemudian using name space std titik koma, kemudian fungsi utamanya int main, kemudian buka kurawal, kemudian di sini dengan perintah count untuk menampilkan, misalnya di sini kita buat saja seperti ini biar rapi. Kita minimize dulu. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan \n, kemudian petik. Jangan lupa petik di sini karena berupa komen juga. Kemudian titik koma. Kemudian di sini kita kopikan saja, Ctrl Paste. Di sini kita buat judulnya seperti yang ada di contoh, misalnya belajar tipe data. Di sini saya berikan kelang seperti ini biar kemudian satu lagi sama seperti yang di atas, kemudian X sama dengan 10, kemudian quote lagi, petik contoh nilai tipe bilangan bulat X sama dengan petik X, kemudian siku lagi, kemudian N, L, kemudian N lagi, lalu titik koma. Kemudian tipe data double di sini sama double Y, titik koma, kemudian Y sama dengan 123.134 titik koma. Kemudian di sini kita kopikan saja code-nya tadi, kita copy, kita pastekan di sini, kita ganti di sini contoh nilai tipe bilangan real Y. Program ini sudah ada di contoh program yang ada di modul 2 sebenarnya, bisa kita kopaskan saja, tapi alangkah baiknya kalau kita ketik ulang karena ada beberapa coding yang salah dan harus kita teliti lagi. Kemudian di sini char karakter sama dengan A petik 1 A, kemudian titik koma, kemudian char bintang teks, kemudian sama dengan petik 2 kata, petik, titik koma, kemudian di sini char lagi karena berupa tipe data char, kemudian teks kurung siku 39, jumlah datanya, jumlah teksnya maksudnya. Kemudian di sini kita buat teks dengan batas sebanyak 39 karakter.
karakter kemudian titik koma, kemudian di sini quote lagi untuk menampilkannya, di sini karakter, kemudian NDL, kemudian titik koma, kemudian quote, kemudian teks untuk menampilkannya nanti, kemudian NDL lagi, lalu quote di sini, kemudian teks NDL, kemudian sistem pause sama seperti di bahasa C, pause, kemudian return 0, koma, lalu kurung tutup psiko kurawal maksud saya. Kita teliti lagi, kita lihat lagi misalnya di sini contoh soalnya, di contoh modul seperti di contoh modul ini bisa kita lihat ada coding yang salah seperti returning, harusnya di sini yang benar adalah return 0 maksudnya. Kalau sudah, coba kita tampilkan dengan kita compile terlebih dahulu, clean, null fill, kemudian kita build. Ada satu fill di sini, kita perhatikan lagi. Coba kita perhatikan. Di sini betul fungsi utamanya benar, kemudian code-nya benar. Kita lihat di sini sudah benar. Kemudian di sini kita lupa menambahkan tipe data integernya. Integernya x tadi, titik koma. Kita simpan lagi. Coba kita build kembali. Masih ada satu fill di sini, x-nya sama dengan 10. Sudah benar. Kemudian count contoh nilai x, bulat x, kemudian petik dan x, ndl x, titik koma, kemudian double y 123 134. Contoh real, di sini harusnya tadi bukan x tapi y. Kemudian yang ini sudah benar, yang ini char karakter A, kemudian char bintang teks kata, kemudian char teks 39, teks dengan sebanyak 39 karakter. Kemudian ini sudah benar, karakter NDL, kemudian teks juga, dan sistem pause dan return 0. Kemudian coba kita build lagi. Clean terlebih dahulu, coba kita build di sini. Kalau masih di sini kita lihat saja view other windows error list. Ada coba kita klik di bagian yang salah di sini. Di sini x-nya tadi kecil, harusnya ini x besar. Kemudian untuk teksnya sudah benar. Oh, di sini teks kecil, harusnya t-nya besar. Variabel ininya teksnya t. Kemudian coba kita clean kembali. Null fill, kemudian kita build. Kita build terlebih dahulu.
null fail, kemudian kita debug. Maka hasil yang akan muncul seperti ini sesuai dengan modul tadi. Mana kita buka modulnya. Sini bisa kita lihat benar, dan ini adalah contoh program dari tipe data dasar. Baiklah, kita lanjutkan untuk contoh program selanjutnya, yaitu konversi tipe data dengan beberapa aturan yang digunakan oleh C+ seperti berikut. Ini contoh programnya. Kita tutup compilan kita tadi. Kita buat saja di sini project baru dengan klik kanan di program ini, new project. Kemudian sama seperti tadi, pilih Win32, dan di sini kita buat latihan konversi tipe data. Kemudian kita pilih OK, kemudian next, kita pilih console application, kita centang empty project, kemudian finish. Kalau sudah pada latihan konversi tipe data, kita klik kanan search file sama seperti tadi, new item, kita pilih C+, kemudian kita buat namanya di sini latihan konversi tipe data, kemudian add. Kalau sudah, kita lihat contoh programnya. Di sini saya sudah membuat yang benarnya, tapi kita ketik ulang saja. Lalu kita mulai pengkodingannya. Seperti biasa, kita buat library-nya terlebih dahulu, iostream. Untuk memunculkannya bisa kita kontrol spasi. Kemudian di sini using namespace std titik 2, kemudian fungsi utamanya int main, kemudian kurung kurawal buka, kemudian sesuai dengan modulnya tadi, char karakter seperti ini. Kita teliti lagi karena ada beberapa coding yang salah. Kemudian kita buat tipe datanya char karakter sama dengan petik x, kemudian titik koma karena berupa statement, kemudian quote siku, di sini karakter a sama dengan petik karakter ndl titik koma, ini count, kemudian quote nilai ASCII int karakter, kemudian ndl, kemudian titik koma, kemudian sistem pause seperti biasa. Kemudian return 0. Ini adalah kebalikan dari fungsi utama tadi. Kemudian kurung kerawal tutup, lalu kita simpan, dan ini sudah sesuai dengan contoh program yang ada. Seperti di sini ada returns harusnya tanpa s. Di sini sistem pause harus menggunakan petik 2 seperti ini. Kemudian coba kita compile untuk melihat letak errornya. Kita clean terlebih dahulu. Ada null fail di sini. Kemudian kita build.
0 juga, lalu selanjutnya kita debug. Kemudian yang hasil seperti ini konversi tipe datanya. Oh, ini merupakan latihan tipe data. Harusnya yang kita debug tadi latihan konversi tipe data, yang satunya yang ini. Kita jadikan dulu set as startup project biar dia yang dibaca yang sebagai startup ini waktu pengkompilan kita clean ulang, null fail, kemudian kita build, tidak ada gagal juga, lalu kita debug di sini, dan ini adalah hasil konversinya tipe data tersebut. Oke. Selanjutnya, setelah kita mencoba contoh program konversi tipe data, itu contoh program yang kedua, kita masuk ke konstanta. Di sini konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konstan atau tetap, artinya nilai konstan itu tidak dapat diubah. Untuk menentukan nilai yang merupakan tatapan, misalnya nilai pi atau 3,14 atau 22/7 itu. Kemudian di sini menentukan atau membuat identifier pada program, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bisa kita baca di modulnya nanti. Dan kita coba contoh program konstanta yang ada di modul 2 ini. Kita buat lagi project barunya dengan klik kanan pada modul 2 latihan ini, lalu new project, lalu sama seperti tadi kita buat saja latihan konstanta di sini, kemudian klik OK, lalu klik next, kemudian pilih console application, lalu empty project, lalu klik finish, kemudian pada search file pilih add new item, kemudian C+, kemudian kita buat lagi di sini nama filenya latihan konstanta, kita samakan saja, kemudian add. Lalu kita bisa memulai pengkodingan. Ini merupakan contoh dari programnya, dan saya sudah membuat yang benar juga. Kita ketik ulang di sini. Seperti biasa, jangan lupa library-nya, include iostream, kemudian using namespace std titik koma, kemudian di sini kita masukkan const int max sama dengan 5, kemudian di sini int min fungsi utamanya untuk mengawali pemrograman, kemudian di sini int a kurung siku max, kemudian titik koma, kemudian kita menggunakan pengulangan for int c sama dengan 0, C sama dengan 0, kemudian titik koma, C lebih kecil dari max, titik koma, kemudian C++, tutup kurung, kemudian di sini kurawal, A, kurung siku, C sama dengan C kali 10, titik koma, kemudian di sini kurung tutup kurawal, kemudian pengulangan lagi, pengulangan dalam pengulangan, int atau tipe data integer, C sama dengan 0, kemudian titik koma, C lebih kecil dari max,
titik koma, kemudian C plus plus, kemudian kurung kurawal buka, kemudian di sini count kurung siku A C NDL titik koma, kemudian sistem pause, kemudian return 0 merupakan kebalikan dari fungsi utama, lalu kurawal tutup. Kita simpan dulu. Kita perhatikan lagi di modul ini, modul 2. Seperti ini, dia menggunakan iOS streaming, harusnya iOS stream library-nya. Coba kita compile dulu, tapi coba kita jadikan set as startup project, kemudian kita clean, null file, kemudian kita build. Ada satu file di sini, coba kita lihat view other windows error list. Coba di sini, C ini harusnya C kecil yang ini, karena tadi variabel yang di atas kita gunakan C kecil, lalu kita simpan, kemudian kita clean kembali, lalu kita build null file, lalu kita debug, maka dapat dihasilkan seperti ini. Coba kita lihat modulnya. Oke. Maka outputnya yang dihasilkan seperti ini untuk contoh program yang ketiga. Kita lanjutkan saja pada contoh program yang keempat, yaitu variabel. Di sini variabel adalah sebuah identifier yang nilainya dapat diubah, sedangkan konstanta tadi tidak dapat diubah. Kalau identifier itu bisa, variabel itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan program. Kita lihat contoh soalnya, contoh programnya seperti ini. Kita ikuti saja, tetapi ada beberapa error di sini. Bisa kita lihat seperti ini saja, harusnya cuma sistem, tidak menggunakan S. Dan saya sudah membuat yang benarnya juga. Kita buat project baru, sama seperti tadi. Klik kanan saja, kemudian klik kanan di modul latihan. Saya tutup dulu yang ini. Klik kanan di modul latihan, kemudian add new project, lalu kita pilih Win32. Di sini kita buat latihan variabel. Kemudian OK, kemudian tekan next, kemudian pilih console application, kemudian empty project, kemudian finish. Lalu kita jadikan startup project, kemudian pada search file kita pilih add, kita pilih new item, kita pilih C++ file, lalu dibuat nama filenya latihan variabel, kemudian kita add, lalu kita mulai pengkodingannya. Seperti biasa, kita buat dulu library-nya, Ustream, kemudian using namespace std, kemudian integer a karena merupakan tipe data integer, kemudian di sini fungsi utamanya integer main, int main, kemudian kurung kurawal buka. Di sini nilai a sama dengan 100, titik koma, kemudian kita tampilkan code nilai variabel a sama dengan, kemudian kurung siku lagi, a kurung siku ndl, kemudian ndl lagi,
lalu titik koma, kemudian kita buat integer b, int b. Di sini nilai b sama dengan 50, titik koma, kemudian kita kopikan saja yang ini untuk menampilkan nilai b. Kita pastekan, kita ganti menjadi variabel b seperti ini, kemudian system pause, kemudian return 0, kemudian tutup kurawal tutup, lalu kita simpan, kita amati lagi. Kalau sudah, bisa kita compile. Di sini tadi sudah saya buat sebagai project utama, sudah sebagai startup project, kemudian saya clean di sini, kemudian saya build, tidak ada fail, lalu saya debug, kita debug dulu. Kemudian hasil yang didapatkan seperti ini, nilai variabel A sama dengan 100, nilai variabel B nya 50. Oke, baiklah, kita lanjut lagi pada modul berikutnya. Di sini ada latihan. Saya ambil salah satu contoh latihan saja. Misalnya saya ambil latihan limit pada modul 2 ini. Seperti ini, kita lihat ada untuk mencari limit, menghitung limit. Ada contoh programnya di sini. Latihan limit, kemudian kita buat project baru seperti tadi, kita add new project, kemudian pilih Win32, kemudian kita buat di sini latihan limit, oke. Kemudian next, kita pilih console application, empty project, kemudian finish. Lalu kalau sudah, kita buat kita jadikan dulu project startup projectnya, kemudian pada search file kita pilih add, kita pilih new item, kita pilih C++, kemudian di sini latihan limit, kemudian add. Saya sudah membuat yang benarnya tadi. Ini kita ketikkan ulang saja, include iostream, kemudian using namespace, std, kemudian di sini int main, kemudian kurung kerawal buka, lalu di sini kita tampilkan count, kita kopikan saja. Di sini sudah saya ketikkan tadi yang benarnya seperti ini. Lalu seperti ini jadinya. Ada minimum char, maksimum char, ada beberapa tipe data, unsigned, sort, unsigned maksimum, dan ada beberapa di sini. Sama seperti program pada modul ini. Seperti ini, hanya saja pada program ini masih banyak letak errornya dan sudah saya perbaiki. Kemudian di sini kita tambahkan system pause, merupakan fungsi balikan dari library, fungsi utama yang ada pada library. Kemudian return 0, yaitu kebalikan dari fungsi utama, lalu kurung kerawal tutup, lalu kita simpan. Ini merupakan tampilan untuk menampilkan tipe data ini untuk menghitung limit.
menampilkan limit maksud saya. Bisa kita lihat di sini. Lalu coba kita clean, null fill, kita build, kemudian kita debug kalau tidak ada error, dan hasilnya seperti ini. Maka akan menampilkan tipe data sesuai dengan input yang kita buat tadi. Inilah outputnya. Oke. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari bersama pemrograman C++ pada modul 2. Ada beberapa contoh soal yang kita pelajari atau kita buat. Ada latihan konstanta, konversi tipe data, limit, tipe data dasar, dan variabel. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk mengerjakan contoh soal lainnya yang ada pada modul 2 dan bisa menjadi patokan atau contoh untuk melanjutkan contoh soal yang ada pada modul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.